Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gian Lunga di channel Anti Demit. Salam sehat, semoga bahagia selalu untuk kita semuanya. Berhubung narasumber tidak bisa datang ke sini, maka kita yang akan OTW ke sana di warung kopinya karena beliau sedang menjaga warung kopi tersebut. Jadi kita OTW ke sana sambil menyeruput kopi di sana. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Yuk, langsung let's go. A few moments later. Oke guys, kita sudah berada di warung kopinya narasumber kita, dan kita langsung saja berkenalan dengan narasumbernya, ini Kang Asep. Ya, saya Kang Asep. Oke, Kang Asep, bagaimana usahanya? Ya, alhamdulillah lancar. Oke. Katanya Kang Asep ada kisah-kisah yang menarik yang bakalan diceritakan. Ya, kalau kisah semua orang pasti dalam hidupnya pasti ada perjalanan kisah-kisah yang menarik atau yang pasti ada. Jadi ya sedikitnya saya akan ulas itu kisah-kisah menarik saya. Saat saya berjualan keliling ataupun mangkal itu. Oh, posisinya itu di mana? Di kampung apa di perantauan? Kalau posisi saya terus terang saya itu jiwanya jiwa rantau. Jiwa rantau. Iya, jadi saya itu dari dulu, dari lulus sekolah SMA sampai sekarang itu saya suka merantau. Jadi saya itu dagang di rantauan. Di rantau ya posisinya. Berarti yang bakalan cerita di sekali ini pada saat di perantauan. Di perantauan, betul. Lalu bagaimana awal mula kisahnya? Awal mula kisahnya, dulu saya yang tertarik saya itu merantau di Bogor. Oh, di Bogor? Iya. Iya, benar, di Bogor itu. Waktu itu saya dagang roti bolang-baling. Roti bolang-baling? Iya. Ya, kata orang-orang Sundanya itu di sana itu namanya odading katanya. Oh, iya. Odading gitu ya? Iya, odading, benar. Yang seperti terkenal itu. Yang biasa. Yang viral itu. Dulu saya itu masih pakai manual, jadi pakainya gerobak didorong, terus bunyi-bunyiannya itu cuman pakai koin aja, tinggal ditempelin ke kaca, jadi tek gitu. Iya. Tuh awal mulanya saya tuh tertarik dagang kayak gitu karena itu tuh mulainya dari sore hari sampai ke pagi hari, jadi kan kita nggak terkena panas gitu. Oh iya. Jadi berjualannya itu ketika matahari sudah terbenam gitu ya? Iya, terbenam. Jadi saya suka dunia malam kayak gitu. Jadi selain menjaga kulit juga itu kelihatannya agak cerah gitu, nggak terlalu gerah banget kalau siang gitu. Jadi awal mulanya nih sedikitnya saya akan ceritakan ya. Siap. Dulu saya tuh biasanya kalau dagang itu dari sore itu sampai pagi. Terkadang saya menyisakan itu. Kalau sisa-sisa kayak gitu kadang saya kasih tetangga buat sodako lah gitu. Ya, senang gitu tetangga. Pada akhirnya nanti tetangga juga pasti akan, kalau udah merasakan pasti akan suka juga dan membelinya juga gitu. Pada akhirnya gitu. Oh, jadi itu berarti selain bersodako itu juga salah satu strategi. Ya, strategi juga untuk pemasaran ya. Iya gitu. Saya punya cerita menarik. Ya, ini hubungannya sama horor. Horor ya? Iya. Udah siap mau itu? Oh, siap. Ini jelas karena ini adalah memang harus tentang horor. Iya. Soalnya takutnya nanti yang lihat podcast ini nantinya kalau misalkan diceritakan tentang horor nanti dia takut. Takut tadi gimana itu. Jadi awal mulanya gini. Saya kan biasa kalau dagang sore itu sampai pagi pasti nyisa itu. Tapi kok tiba-tiba secara spontan itu, saya juga nggak tahu itu pas udah nyampe jam 10-an itu. Tiba-tiba jam 10 malam. Tiba-tiba ada yang ngeborong semuanya. Ngeborong? Iya, diborong semuanya. Habis langsung saya dapat duit. Iya. Dan waktu itu kan biasanya sampai pagi saya kalau mau pulang gitu
udah malam kayak gitu, udah terlalu larut malam. Jadi tapi daripada saya tidur di jalanan kayak gitu ya. Iya. Iya. Pas nyampe jam 12 habis itu langsung saya tuh ya ngobrol-ngobrol dulu sama teman gitu. Pas jam 2-nya saya beranikan diri pulang. Iya. Oh, Dan jadi, lumayan agak jauh juga sih rumahnya dari Pasar Merdeka itu. jadi habisnya itu bukan jam 10 ya, tapi jam 12. Jam 12, iya. Habis. Habis. Nah, pas kayak gitu ya udah saya beranikan diri, jam 2 saya pulang, bawa gerobakan itu. Ya biasalah gitu. Didorong ya posisinya. Iya. Oke. Didorong posisinya. Dan yang dulu kan saya masih istilahnya masih sendiri kan, masih bujangan. Iya. Kadang-kadang sok iseng juga itu. Ada apa namanya tuh? Botol atau aqua itu kan sering tendang tuh gitu kan. Oh, iya, Seneng iya, gitu. Nah, udah kayak gitu jalan. Tuh sepi banget, nggak ada orang. Pokoknya sepi banget, nggak ada orang. Nah, saat itu pas sudah nyampe pertengahan jalan, Ya. saya melewati perumahan. Nah, itu kan emang sih dengar-dengar kata orang itu di situ angker. Itu di situ angker. Angker ya. Iya, di perumahan itu karena ada sebilah bambu yang berumpun kayak gitu ya. Di bawahnya itu ada makam entah itu makam siapa, nggak dikenal. Ya. Nah, tapi saya nggak istilahnya tuh nggak lah, biarin aja lah kayak gitu, nggak Iya. memikirkan itu paling mitos kayak gitu ya. Nah, pas saya jalan begitu jalan pakai gerobakan itu, tahu-tahu saya tuh nabrak sesuatu di jalan itu. Nampak sesuatu. Iya, saya kira itu polisi tidur. Saya tabrak tuh, saya sehingga gerobakan saya itu nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ya karena tertabrak sesuatu barang itu yang ada di depan. Iya. Nah, setelah itu kan saya cek, loh ini apa, saya bilang. Nah, kemudian saya mundurkan lagi gerobaknya itu. Pas saya mundurkan terus saya tengok, kok bentuknya kayak kain putih kayak gitu. Putih? Iya, persis itu putih, persis putih. Jadi saya lihat itu dari ujung ke ujung itu putih semua, tapi kok ada ikatannya gitu. Ada ikatnya. Iya, ada ikatnya. Kain putih ada ikatnya. Ada ikatnya. Ikatan di ujung, di tengah, sama di atas, di ujungnya lagi. Nah, saya itu baru sadar bahwa itu tuh baunya itu mengeluarkan aroma bau pandan. Bau pandan itu? Iya, bau pandan. Nah, langsung begitu saya baru tersadar bahwa itu tuh apakah ini yang dinamakan pocong itu. Tuh, saya sampai merinding lagi. Sampai merinding saya, soalnya saya merasakan dulu itu saya itu nggak bisa mau lari, saya tidak bisa lari karena saya muslim. Jadi saya sendiri ya udah baca doa, ayat kursi atau apa gitu ya. Oke. Sebisanya itu sampai mau menjamkan mata. Dan setelah mata saya buka, ternyata masih ada. Dikirain udah hilang. Jadi itu jelas-jelas terlihat sosok pocong ya? Jelas terlihat, tapi dia nggak bersuara, diam aja. Kalau dipikir secara logika itu kan nggak berdaya. Ngapain saya takut? Itu ngapain saya takut? Tapi ternyata yang namanya manusia itu kan keberaniannya itu kan terbatas. Terbatas. Iya. Iya. Jadi ya saya dengar-dengar, oh ini yang namanya pocong. Jadi Kak, saya takut juga gitu. Jadi saya sengaja baca-baca ini itu. Ternyata setelah saya baca nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Saya kembali lagi, saya pejamkan mata. Setelah pejamkan mata itu, saya baca-baca kembali. Alhamdulillah. Pas saya buka kembali matanya, masih ada juga. Itu masih ada juga. Nah, pas kayak gitu, gimana caranya supaya ini? Saya tuh pengen lari sebenarnya tuh, sekencang mungkin. Tapi kaki saya tuh susah untuk ya. Iya, untuk berlari itu susah. Terus mau berjalan aja susah itu. Ya udah, terus terang mau gimana lagi? Udah, saya baca-baca aja semampu saya kayak gitu. Nah, pas ketiga kalinya baru saya buka matanya itu ternyata udah nggak ada. Hilang. Alhamdulillah itu. 3 kali saya baru melewati itu. 3 kali ya, 3 kali baca, baru bisa hilang ya. Baru bisa hilang. Dan setelah itu baru saya dorong kembali gerobakannya sekencang mungkin karena saya begitu takutnya, begitu paniknya, saya sekencang-kencangnya saya pokoknya lari-lari. Ternyata di depan ada orang juga. Ada apa Bang katanya? Kok bisa gitu?
Iya, dagangan bang, iya dagangan udah habis. Kenapa? Oh lari-lari. Mau cerita nanti agak lama, jadi ya udahlah. Iya, iya. Saya cuekin aja, nggak apa-apa bang, saya bilang gitu. Nanti takut ini juga apa namanya tuh cemen atau apa gitu, jadi ya udahlah. Saya ini aja, jalan aja, alhamdulillah. Tapi pas keesokan harinya itu, setelah saya melihat hal-hal yang ganjil seperti itu, alhamdulillah dagangan tambah lancar. Jadi laris ya. Iya ya gitu, itu pengalaman saya pertama. Oke. Kat Salman kita jadi oke, jadi itu tadi ya pengalaman yang, tapi apakah masih ada ataupun bahkan banyak pengalaman-pengalaman yang seru lagi itu? Ada, itu pengalaman saya yang kedua kalinya saya tuh ya diganggu makhluk kayak gitu. Pertama itu ya? Pocong ya, masih ada lagi. Tapi kayaknya enaknya sambil ngopi dulu kita. Oh boleh ya. Ya kita break dulu ya. Iya. Kita ngopi dulu, break dulu. Supaya ini kita relax dulu. Ini kawasan bebas merokok kan? Bebas. Silakan merokok. Wah, itu benar-benar melihat diganggu sama pocong. Pokoknya itulah. Ya itu untungnya pocongnya itu tidak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong, mungkin saya pingsan mungkin. Tapi emang ada nggak sih pocong yang bisa ngomong? Ya itu makanya. Padahal yang namanya pocong itu kan secara logika itu kan dia itu tidak bisa berdaya. Kalau lari juga cepetan kita. Tapi bagi kalian yang pernah mengalami ada pocong terus bisa bicara, komen ya. Saya juga penasaran ini. Oke, terus gimana tuh kisah-kisah selanjutnya? Kisah selanjutnya saya pada waktu itu saya alami juga, dan di tempat yang sama juga di situ. Di tempat yang sama? Iya, agak sedikit geser lah. Agak sedikit geser itu sih adanya suara tapi tanpa rupa. Suara tanpa rupa? Iya, suaranya itu suara cewek. Suara cewek? Iya, ada suara tanpa rupa. Dan waktu itu saya keadaan mau berangkat. Jadi masih sore, waktu itu pas mau maghrib. Oh, mau maghrib. Iya. Posisinya. Kata orang Jawa bilang katanya sendakala gitu. Sendakala. Iya, benar. Iya, jadi pas mau maghrib itu. Jadi posisinya saya tuh bawa barang dagangan itu masih full penuh. Baru dapat penglaris 1 orang 2 orang. Saat itu saya jalan di perumahan. Nah, setelah perumahan itu kan samping yang ujung sananya itu ada pangkalan becak. Jadi saya tuh posisinya sebelum pangkalan becak. Sebelum pangkalan becak. Ya. Itu di situ tuh ada suara memanggil saya, "Bang, bolak-baliknya bang, rotinya." Oke. "Ya Bu, siap," saya bilang. Saya tungguin orangnya. Sampai 5 menit, sampai 10 menit, sampai 15 menit nggak datang itu orang. Oke. Akhirnya saya tengok, ini suara datangnya dari mana? Dari sebelah kanan. Saya tengok sebelah kanan situ tidak ada orang satupun. Tapi di situ cuma ada rumah perumahan, tapi tidak ada penghuninya. Sudah kelihatan kayak udah rumah tua lah, tidak diurus. Ya. Banyak istilahnya apa tuh namanya tuh? Tanaman-tanaman liar. Ya, tanaman liar, merambat gitu ya. Rumput-rumput ya. Atau bekasnya laba-laba itu apa namanya tuh? Iya, sarang laba-laba. Sarang laba-laba, iya banyak di situ. Jadi saya agak curiga, masa nggak mungkin lah, kayaknya ada orang beli di tempat kayak gini. Nah, udah saya secara logika kayak gitu, udah saya pergi. Pas saya pergi, saya dipanggil lagi. Bang, tunggu. Gitu. Bang, tunggu, beli bolang-balingnya bang. Udah, saya berhenti lagi. Langsung saya tengok, orangnya nggak ada. Saya tunggu. Yang namanya
orang dagang pasti kan biasanya kan pembeli itu kan datang sendiri. Iya. Makanya saya tunggu. Sampai akhirnya 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit saya tunggu. Nggak ada orang lagi. Akhirnya saya tengok lagi, nggak ada. Udahlah, saya lewat lagi. Pas mau lewat lagi, saya lewat lagi, ternyata dipanggil lagi saya tuh. Dipanggil lagi? Iya. Dipanggil lagi. Pas dipanggil lagi, saya lihat lagi, nggak ada orang lagi. Mas, apa yang terjadi? Pokoknya udah berulang-ulang sampai 4 kali itu sih. Saya sampai 4 kali. Dan yang terakhir kalinya apa yang terjadi coba? Apa itu? Nggak nyangka kan nanti, nggak bakalan nyangka. Yang terjadi itu, saya melihat ada di rumah tua itu, di balik kaca itu, ada sosok perempuan yang entah itu dia itu sepertinya kayak mati dalam keadaan mengenaskan atau gantung diri atau mungkin dibunuh sama orang. Itu berceceran darah mukanya. Sungguh serem waktu sampai merinding saya juga itu. Langsung saya itu setelah itu baru sadar bahwa itu tuh yang memanggil saya bukan manusia tapi alam lain yang memanggil, yaitu bangsa makhluk halus. Alam lain yang memanggil, yaitu bangsa makhluk halus. Jadi itu pada saat itu jam berapa itu? Itu pas maghrib. Pas maghribnya ya? Iya, pas maghribnya. Berarti nggak lama itu langsung melihat sosok tersebut ya? Ya, saya langsung melihat sosok tersebut. Langsung saya itu dagangan saya langsung saya dorong kenceng. Pas di depan itu ada pangkalan beca. Tukang beca ngomong, "Bang, kenapa bang? Kok lari-lari?" Itu di belakang itu ada yang manggil-manggil. "Oh, itu mau udah biasa bang," katanya gitu. Jadi udah sering terjadi di situ. Cuman karena saya baru merasakan, baru tahu, jadi kan agak anjir kayak gitu, jadi kan kaget. Iya. Iya. Itu pengalaman saya yang itu. Jadi itu memang pengalaman yang sangat-sangat seru ya bagi orang yang suka seperti itu, mungkin seru, tapi bagi bagian orang yang nggak begitu mentalnya itu pasti takut banget gitu kan ya. Iya, tapi biasanya setiap manusia itu pasti biasanya itu mengalami, cuman ya mungkin ada yang secara peka atau nggak pekanya itu, dan juga melihat kadang-kadang itu baru kadang-kadang manusia itu kan baru kena gesekan aja kadang langsung sakit atau apa. Iya, tapi kan ada juga yang auranya tinggi itu bisa kena gesekan juga tidak apa-apa. Justru malah kadang-kadang makhluk halus itu yang mental, atau mungkin kebalikannya makhluk halus itu yang sakit mungkin. Oh iya, jadi kalau kita memiliki aura tinggi bisa seperti itu ya? Iya, kalau tingkat supranatural kita lebih tinggi itu mungkin makhluk halus itu justru sebaliknya gitu. Oke. Kang Asep, terima kasih banyak untuk kisahnya yang saya pun cukup sampai bengong juga untuk mengungkapkannya itu mungkin. Oke guys, itu dia kisah dari Kang Asep yang menurut saya pribadi itu sangat menyeramkan. Saya Gian Lunga dan saya Kang Asep pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang enak ataupun memang kata yang salah gitu kan. Semakin malam semakin mencekam, jangan resah, jangan gelisah, apalagi sampai berkeringat basah. Saksikan terus video-video selanjutnya di channel Anti The Myth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.